warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia, bisa dipanggil dengan Ibu April. Saya mengajarkan bidang studi IPA tahun ajaran 2020-2021. Bab 1. Sistem reproduksi pada manusia. A. Pembelahan sel. Di dalam pembelahan sel itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sehingga ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di dalam pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka, sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu apa ciri-ciri masing-masing fase pembelahan? Oleh sebab itu, maka kita akan lanjut dalam gambar fase-fase pembelahan mitosis. Pertama adalah fase profase. Dalam fase profase, benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal. Terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentiol atau membentuk seperti bintang dalam sitoplasma juga membelah. Selanjutnya, fase mitosis atau fase metafase. Dalam fase ini, lihat saja gambarnya, kromosom bersejajar pada bidang pembelahan. Jadi, di fase metafase, kromosom-kromosom menempatkan diri di bidang ekuatorial atau tengah dari sel. Selanjutnya, fase anafase. Kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang geledong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid-kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Selanjutnya, fase telofase. Di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Benang-benang geledong lenyap dan membran inti terbentuk lagi.
Kemudian, plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Proses ini dinamakan sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan melekuknya sel ke dalam. Sedangkan pada tumbuhan, karena selnya berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan berbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel. Agar kamu lebih memahami fase pembelahan mitosis dan ciri-ciri yang terjadi pada setiap fasenya, kamu bisa perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pada hewan bersel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom atau keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada tumbuhan, terjadi di benang sari dan putik. Sedangkan pada hewan terjadi pada alat kelamin. Dalam pembelahan sel meiosis terjadi lewat dua rangkaian tahap, yaitu meiosis 1 atau prolesipadidia mat 1 dan meiosis 2 atau promat 2. Dan hasil 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Berikut adalah gambar dari pembelahan meiosis. Meiosis 1 yang dibedakan atas beberapa fase. Pertama, fase profase 1 dibagi menjadi 5 tahap, yaitu letoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Fase metafase 1 bivalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak atau random. Fase anafase 1, kini kromosom-kromosom homolog masing-masing terdiri dari 2 kromatid, saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang geledong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Fase telofase 1 sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan masing-masing haploid. Selanjutnya, pembelahan meiosis 2 yang dibedakan atas beberapa fase, yaitu fase profase 2. Benang-benang geledong terbentuk lagi. Sedangkan di fase metafase 2, kromosom-kromosom menempatkan diri di tengah sel. Fase anafase 2, tiap kromosom membelah, kromatid-kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. Selanjutnya untuk fase telofase 2 berlangsunglah sitokinesis lagi diikuti dengan pembentukan membran inti. Ini adalah gambar dari fase belahan meiosis dan kamu bisa juga lihat di buku paketnya. Dan ini adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Dan selanjutnya untuk tugas di rumah, jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Sekian materi kita kali ini mengenai sistem reproduksi manusia. Semoga kamu di rumah dapat memahaminya dan tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.